Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para ikhwan akhwat jamaah Masjid Hasanah serta komunitas dari Masjid Az-Zakirat yang dimuliakan Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita, memudahkan kita selalu untuk mempelajari dan memahami agama yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu dibimbing Allah SWT untuk istiqomah di atas sunnah beliau, mempelajari, mengamalkannya, serta mengajarkan kepada yang lainnya. Para ikhwan akhwat, para serta jamaah Masjid Hasanah dan komunitas Zakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan yang ke-8 ini adalah membahas tentang pengertian tauhid uluhiyah dan wa annahu mawdu'u da'wati rasul, bahwa dia adalah inti di dakwah semua rasul. Di sini ingin menjelaskan tauhid yang mesti disampaikan, dipahami, dipelajari, didalami, ya, setelah mengakui Allah sebagai pencipta, pemelihara, yang hidup mematikan adalah yaitu tauhid. Inti dari semua tauhid adalah mengesahkan Allah dan ibadah. Karena telah kita jelaskan sebelumnya, pengakuan seseorang terhadap Allah sebagai pencipta, pemelihara, memberi rezeki, menghidup mematikan, mengatur alam semesta, tidak menjadikan seseorang tersebut menjadi seorang muslim, menjadi seorang muwahhid, ya, menjadi seorang telah mengesahkan Allah selama dia tidak mengesahkan Allah dalam sisi ibadahnya. Kenapa? Karena meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, pengatur dan pemberi rezeki, menghidup mematikan, mengatur segala makhluk ini juga diyakini oleh kaum musyrikin, Baik. Jadi inti dakwah tauhid yang bila diitlaq, ya, tauhid adalah yang pertama, tauhid adalah yang sangat penting dipelajari. Itu intinya lebih banyak dimaksud adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu yang maksud dari tauhid uluhiyah itu. Ya, di mana telah kita jelaskan sebelumnya antara kaitan dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Di mana keyakinan seorang meyakini Allah sebagai salah satu yang menciptakan mereka, menghidup mematikan mereka, memberi rezeki mereka, mengatur alam semesta ini, mengharuskan mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi mengharuskan dia untuk mengakui Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadati, yang disembah, yang diarahkan kepada seluruh bentuk ibadahnya, penghambaan dirinya. Ya. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah maksudnya adalah menunjukkan semua bentuk aktivitas ubudiyahnya kepada Allah semata. Nah, lalu nanti akan jelaskan apa saja bentuk-bentuk ubudiyah yang mesti Allah diesahkan dengannya, yang mesti diamalkan dan diterapkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Baik. Tauhid uluhiyah di sini jelaskan adalah yal ibadah, al-uluhiyah yal ibadah. Dimaksud uluhiyah itu adalah ibadah, tauhid ibadah. Maka penamaan tauhid ini kadang disebut tauhid al-qasd wa talab. Al-qasd wa talab maksudnya adalah mengesahkan Allah dengan segala tujuan dari ibadahnya dan mengesahkan Allah dengan segala bentuk permohonannya. Ibadah itu ada dua, ya, doa ibadah itu dibentuk dengan ada doa ibadah atau doa masalah. Ya, permohonan hamba kepada Allah itu ada dua sisi. Mengesahkan Allah permohonan, ya, doa ibadah, mengesahkan permohonan Allah dalam bentuk ibadah. Karena seorang muslim ketika melaksanakan ibadah, dia tentu mengharap apa? Pahala. Maka dia hanya mengharap pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pujian, sanjungan dari siapapun. Nah, kemudian at-talab, permohonan, ya, doa al-mas'alah. Permohonan, ya, atas segala kebutuhan dalam hidupnya. Baik urusan dunianya, demikian pula urusan akhiratnya, meminta kepada Allah dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, ya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikian pula permohonan diberi iman yang kuat, keteguhan di atas agama, keselamatan di azab kubur, keselamatan di azab neraka, ya, diberikan kekuatan iman, ya, dijauhkan dari segala fitnah-fitnah yang akan menyebabkannya
tergelincir dari agama yang mulia ini, maka permohonan itu semua ya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut uluhiyah, artinya al-ibadah, al-ubudiyah. Itu maksud dari tauhid uluhiyah, itu juga dinamakan tauhid al-ibadah, yaitu mengesahkan Allah dari sisi penghambaan semua perbuatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tauhid uluhiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'al ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrub al-masyru'. Dimaksud tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dengan segala perbuatan seorang hamba, ada yang perbuatan para hamba yang dia lakukan untuk melakukan taqarrub al-masyru', yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara yang disyariatkan. Jadi kalau dia beribadah tidak dengan cara disyariatkan, tentu juga tidak akan diterima. Karena tidak hanya cukup seseorang melakukan ibadah, yang penting tujuannya Allah, tapi tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia tidak melaksanakan bagian dari syahadat yang kedua, yaitu persaksiannya bahwa dia menjalankan syariat, mengesahkan Allah, itu dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu konsekuensi sebuah ibadah akan disebut ibadah bila hanya ditujukan kepada Allah semata dan sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang merekayasa sebuah ibadah, ya, memodifikasi sebuah ibadah dari hasil rekayasanya sendiri, maka itu adalah bukan sebuah ibadah karena tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaksud tauhid uluhiyah adalah ifradullah bi af'al ibad. At-ta'budiyah itu lebih ringkasnya. Mengesahkan Allah dengan segala perbuatan hamba yang merupakan sebuah ibadah. Taqarrub yang masyru', ya, yaitu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan disyariatkan. Jadi sesuai yang disyariatkan. Contohnya apa saja? Jadi ini disebutkan ciri-cirian dari bentuk ibadah-ibadah yang Allah harus diesahkan dengannya. Dan bila ditujukan kepada salat kepada selain Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Seperti doa. Seperti doa, maka seseorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, tidak boleh memohon, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam artian sebagai doa. Ya, kata-kata meminta ini ada dua hal. Kalau minta kepada yang gaib, kekuatan yang maha sempurna, tidak ada tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi meminta kepada manusia sesuai dengan batas kemampuan mereka, yang dalam perkara-perkara yang nyata, ya, itu tidak syirik. Karena minta air, kita haus, kita nggak punya air, minta sama teman, itu meminta, tapi bukan doa namanya itu. Tidak disebut doa, ya. Ya, walaupun dalam kategori bahasa umumnya disebut sebuah permohonan, termasuk permohon, tapi permohonan ini kepada makhluk yang ada di hadapannya. Tapi mohon kepada makhluk gaib, kepada jin, atau kepada wali yang sudah mati, atau kepada wali yang tidak berada di tempatnya untuk melakukan sesuatu buatnya, walaupun dalam hal batas-batas kemampuan manusia, tapi orang tersebut tidak ada di hadapannya. Contoh ketika rumahnya kebakaran, lalu dia punya guru, kiai, wali di sebuah pulau umpamanya, yang berbeda tempat dengan dia, lalu dia seru walinya. Nah, ini adalah syirik. Kenapa? Karena dia menyeru sesuatu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepadanya. Seseorang di laut, hampir tenggelam kapalnya, dia minta, "Wahai guruku, selamatkanlah aku." Ini syirik. Ya, yang seharusnya dia hanya meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, diminta kepada makhluk, merupakan syirik. Sesuatu dalam kemampuan makhluk, tetapi makhluknya itu tidak ada di hadapannya. Ya, semua seseorang kehausan di tengah padang pasir, lalu yang diminta oleh dia, "Ya Kiai, tolonglah beri aku air." Padahal kiainya tidak ada di sekitar dia, berada di tempat lain, di kota lain atau di pulau lain, ya, apalagi di negara lain gitu ya. Nah, ini syirik. Kenapa? Di mana letak syiriknya? Karena dia meyakini sang kiai, sang guru, sang wali, ya, sang tuankunya dapat mengetahui kondisinya dari jarak jauh, mengetahui hal yang gaib. Sedangkan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, sisi syiriknya apa? Permohonannya, permintaannya. Ya, kepada sesuatu yang tidak boleh hanya kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kehausan jatuh, terus ada orang nolong minta minum, itu nggak syirik. Nah, itu harus dibedakan dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi kalau doa permohonan, ya, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beda antara urusan yang adi, ya, kebutuhan manusiawi yang dalam kemampuan manusiawi, dan orang yang ada di hadapannya.
itu tidak syirik. Minta minum ada orang di sampingnya. Ya, tapi kalau dia kehausan di sebuah padang pasir, tapi orang ini mintanya nggak ada di sekitarnya, nah ini adalah syirik karena dia meminta kepada makhluk yang gaib darinya. Ya, seperti pemohonan kepada jin, ya minta kepada jin dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh karena doa permohonan ya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bernazar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bernazar untuk patung ya, untuk wali, untuk kuburan wali ya. Kalau seandainya saya sembuh dari penyakit ini, saya bernazar untuk wali sana. Ya, akan menyembelih di kuburannya 1 ekor kambing, 1 ekor ayam. Saya bernazar untuk kuburan wali akan membangun kuburannya. Dan seterusnya, berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Maka itu adalah sebuah bentuk kesyirikan. Wan-nahr, nahar itu adalah menyembelih, berkurban atau menyembelih sesuatu. Karena ada budaya-budaya di sebagian masyarakat jahiliyah dahulu, yaitu menyembelih dalam bentuk pengagungan kepada makhluk, bukan bentuk dalam bentuk menyambut tamu. Ya, kalau ada tamu lalu disembelih kambing lalu dimasak, itu tidak masalah, itu bukan syirik, adalah bagian yang memuliakan tamu. Dan ketika menyembelih dia bukan menyebut nama sang tamu kan, tetapi ada bentuk pengagungan yang bernilai pengagungan kepada kepala kabilahnya, kepala sukunya, yang dia bawa kambing atau kerbau atau onta bila sang kepala sukunya datang mengunjungi wilayah mereka, maka di pintu masuk terhadap wilayah mereka, mereka sembelih seekor kambing pokoknya, lalu disembelih di hadapannya sebagai bentuk pengagungan kepada dia. Nah, ditinggalkan hewan itu sebagai bentuk pengagungan, ya itu adalah syirik. Nah, ini juga ada praktek-praktek di sebagian menyembelih kepada jin, ya, atau menyembelih untuk tempat-tempat dianggap keramat. Ya, maka kepada suatu hadis seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini nazartu an asbaha ibilan bibawana. Ya Rasulullah, saya bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat namanya Bawana. Lalu Rasulullah SAW bertanya dulu, kenapa dia menyembelih, tujuan menyembelih di situ. Hal fihi wasan yu'bad, adakah di situ berhala yang pernah disembah, ataupun pernahkah di sana dilaksanakan perayaan-perayaan kegiatan kesyirikan? Jadi Rasulullah bertanya, apakah pernah di situ dilakukan kegiatan-kegiatan kesyirikan, perayaan-perayaan yang berbau kesyirikan, ataupun ada pernah berhala di situ sebelumnya diagungkan orang? Kata dia tidak. Maka Rasulullah mengirimkan izin. Nah, ini juga untuk tidak terjadi pengaburan dalam suatu tradisi. Rasulullah SAW bertanya dulu, apa tujuannya bernazar di tempat itu? Apakah karena mengagungkan tempat itu? Ya, tapi dia sekedar bernazar di sana dengan tujuan akan memberikan daging atau untuk masyarakat tempat tersebut. Bukan karena ada embel-embel menganggap tempat tersebut keramat, tempat tersebut sakti. Nah, kalau ada embel-embel demikian, menyembelih kerbau, diserahkan kepada kepalanya, dibawa kepada suatu gunung, kepada suatu lurah, pada suatu batu atau rawa ataupun sungai ataupun danau ataupun laut, dengan tujuan sebagai persembahan ya kepada kepala suku jin di sana atau disebut penghuni tempat tersebut, ini bentuk kesyirikan yang perlu ditinggalkan ya. Nah, ini maksud dari bentuk penyembelihan yang membawa kepada kesyirikan. Warraja'u, berharap ya, segala harapan kita hanya digantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada makhluk ya. Termasuk dalam ini makna tawakal. Harapan terbesar kita untuk kesembuhan, untuk kebaikan, keselamatan, semua diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, mereka tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu buat kita karena mereka sendiri juga butuh. Kalau seandainya dia sudah bisa memberikan kepada orang lain, berarti dia lebih dahulu bisa untuk dirinya. Kalau dia untuk dirinya aja nggak bisa, apalagi untuk orang lain. Begitu. Kemudian wal khauf, kemudian rasa takut. Ya, ar-raja ini wal khauf ya tentu terbagi dua juga. Ada khauf tabi'i ya. Khauf syirki adalah takut terhadap benda-benda gaib. Takut terhadap benda-benda gaib, roh-roh gaib. Ya, ini syirik. Ya, karena ketakutan pamannya dia harus menyembelih seekor kambing, dia menyembelih seekor ayam, ketakutan kepada benda-benda gaib yang akan menyakitinya. Atau ketakutan pamannya ada tempat pendakian pamannya. Ketakutan kalau tidak dilemparkan sepuntung rokok atau koin atau apa akan diganggu. Nah, ketakutan pada benda gaib begini adalah bentuk dari kesyirikan. Ya,
Karena tidak ada yang mampu memberikan mudarat dan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ini hati-hati. Banyak praktek-praktek ya di dalam jalan kah, gunung, tempat kah, ya. Ada diyakini tempat ini kalau tidak dilemparkan koin, tidak dilemparkan sebatang rokok, kalau tidak ada sesuatu pun yang diberikan, mobilnya akan mogok semacam. Ini keyakinan-keyakinan yang perlu dibersihkan dari hati seorang muslim karena itu adalah bau kesyirikan. Baik. Nah, itu namanya berharap atau takut ya, mempercayai adanya makhluk gaib yang bisa membahayakannya. Ya. Sehingga dengan hal itu dia harus melakukan untuk tidak diganggu, imma memberikan sesajian, sembelihan dan sebagainya macamnya. Ar-raja tadi juga keselamatan untuk dirinya. Dia biar selamat seperti orang umpamanya ketika berlayar di lautan, biar selamat, dilemparkanlah sesajian ke laut. Ini tidak boleh, berharap keselamatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian bentuk kesyirikan. Ya, apa yang disebut sedekah laut demi untuk selamatnya para nelayan, ini bagian bentuk kesyirikan. Karena keselamatan tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Laut itu adalah makhluk yang tidak berhak untuk atas segala bentuk penghambaan diri. Ya, maka oleh sebab itu perlunya seorang muslim mengerti tentang tauhid. Praktek-praktek ini ada yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Mereka ketika menakuti sesuatu, ya mereka berikan sesajian biar tidak terganggu sebagai bentuk sogokan kepada jin yang tinggal di tempat tersebut. Tawakal, kemudian tawakal juga tidak boleh menggantungkan harapan, usaha kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah di tangannya lah segala urusan makhluk ini. Ya, tidak ada satupun makhluk yang bisa secara mutlak berbuat untuk dirinya. Walaupun kita berusaha maksimal, namun gantungan harapan, tawakal kita tetap harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya sebab-sebab ya, materi yang ada. Ya betul kita lakukan sebab-sebab tersebut, namun yang mampu menyembuhkan ketika kita mengkonsumsi obat hanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak juga orang berobat dengan penyakit yang sama tidak sembuh, ya. Penyakitnya sama, obatnya sama tapi tidak diberi kesembuhan. Karena semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada bagian-bagian makhluk ini sebagai sebab untuk keselamatan. Ya, kalau hujan boleh berpayung, kita panas boleh berpayung, ya, ketika haus boleh minum. Ya, itu sebab-sebab, namun tawakal dari menyelamatkan kita dari musuh, melindungi kita dari bahaya. Walaupun kita sudah membuat pagar yang tinggi untuk rumah kita semacam, jangan tawakalnya kepada pagar tersebut, sudah merasa aman, tetap tawakalnya kepada Allah dari gangguan orang-orang jahat, dari siapapun saja. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbah ini juga harapan. Ada beberapa kalimat yang mendekati harapan itu, raja, raghbah, ya. Nah, ini di antara makna yang mendekati sebetulnya juga al-khaufu war rahbah, takut. Tapi ada yang menyebutkan ar-raja itu lebih umum, sedangkan ar-raghbah itu lebih khusus dalam kondisi saat berdoa, harapan yang lebih kuat sebenarnya, ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Maka Allah sebutkan ketika saat dia berdoa, bermohon, dia menyeru kepada kami, kata Allah, penuh harap dan penuh takut. Jadi itu sifat seorang muslim. Kemudian rahbah juga tadi kita menyebutkan, dan artinya secara bahasa Indonesia tetap rasa ketakutan, tapi beda dengan khauf. Al-khauf adalah sifat takut yang normal yang harus dalam setiap kondisi dimiliki seseorang. Tapi kalau dalam suasana ibadah timbul rasa takut, itu disebut rahbah. Nah, sebagaimana dalam berdoa itu ketika ada harap yang besar itu disebut raghbah. Ya, harapan yang datang dari kita saat berdoa itu raghbah. Ya, kemudian juga rasa takut dari azab Allah, dari segala bencana, memohon perlindungan kepada Allah, itu disebut namanya rahbah. Jadi permohonan untuk selamat dari bahaya dan berharap untuk selamat mendapatkan kebaikan hanya ditujukan kepada Allah semata. Baik. Wal inabah, kembali, bertobat. Ya, inabah ini kembali dan kitanya, tapi dalam bahasa kita sering diartikan sebagai bentuk bertobat. Ya, inabah, kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah artinya kembali mentaati Allah, kembali kepada aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya ditinggalkan, dilalaikan. Baik berupa sebuah larangan yang dilakukan, ditinggalkan, dan untuk dihindari larangan tersebut, jika sebuah perintah yang sebelumnya tidak dilakukan, dilaksanakan perintah tersebut. Ini bentuk kembali seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya seseorang yang tadi menjauh dari Allah, yaitu dengan bentuk meninggalkan perintahnya atau melanggar larangannya,
Maka bentuk kembalinya adalah itu dengan melaksanakan perintah Allah dan mengindahkan larangannya. Baik. Wa hadha an-naw' min at-tauhid wa mawdu' da'watir rasul. Nah, tauhid inilah ya topik utama dakwah semua rasul. Maka kalau dilihat dari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, semua dakwah para nabi itu menekankan masalah pengesaan Allah dari sisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Al-Qur'an ketika bicara tentang tauhid rububiyah, pengakuan Allah sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, memberi rezeki dan hidup matikan, itu sering dijadikan hujah untuk menerapkan, mengamalkan, dan menerima tauhid uluhiyah ini. Kalau kamu memang meyakini Allah sebagai penciptamu, yang menghidup matikanmu, yang mampu memberikan kebahagiaan, kebudaraan, melindungi kamu dari kebudaratan, yang memberi rezeki, seharusnya kamu hanya menyembah Allah semata. Berdoa kamu hanya kepada Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang memiliki sesuatu di muka bumi ini, di alam jagat raya ini. Ya, berharapmu juga hanya kepada Allah. Takutmu juga kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang berkuasa, yang mampu melindungi atau menimpakan bahaya kepada siapapun. Maka disebutkan dalam hadis, wa'lam law anna al-umma istamau ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in kataballahu lak. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan, ya, kata Ibnu Abbas, seandainya umat ini sepakat ya untuk memberikan semua manfaat kepadamu, tidak akan bisa. Lain yang fa'uka illa bisyai'in kataballahu lak, kecuali sesuatu yang Allah takdirkan untukmu. Wal istamu ala yaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in kataballahu alaik. Jika mereka sepakat untuk menimpakan sebuah bahaya padamu, mereka tidak, lalu semua makhluk ingin menimpakan bahaya padamu, tidak akan mampu kecuali sesuatu yang memang Allah takdirkan menimpamu. Jadi semua apapun ketentuan di muka bumi, nasib, bahagia, sembuh, ya, terlindung dari bahaya, mendapatkan keselamatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para wali, mereka semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis wali, yang dalam hadis yang masyhur, man ada li waliyan waqad adzantu bil harb, ya, siapa yang musuhi para wali-waliku, kata Allah, sungguh aku telah menyatakan perang terhadap dia. Lalu Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini tentang sifat wali. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah sesuatu ya yang lebih aku cintai ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku dari hal yang aku wajibkan padanya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dan amal-amal yang nafilah, tatawu atau amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi melaksanakan amal wajib, kemudian level lebih tinggi lagi adalah menyempurnakan, menambah dengan amal-amal sunnah. Kemudian sifatnya setelah itu disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini, ketika Rasulullah menyampaikan tentang hadis qudsi ini, mengatakan kemudian fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, ya hatta hibbah. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta hibbah. Bila seorang hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, tentu setelah yang wajib, bukan hanya melakukan sunnah saja, tapi yang wajib dilalaikan, bukan begitu maksudnya. Yaitu setelah yang wajib dilakukan, dilengkapi, disempurnakan dengan amal-amal sunnahnya, maka Allah akan mencintainya. Apabila Allah sudah mencintainya, Allah akan menjaga anggota badannya, anggota tubuhnya dari terjerumus kepada hal-hal yang membuatnya berdosa. Ya, jaga matanya, telinganya, kakinya, semacamnya. Wa idza sa'alani la'utina. Jadi kalau dia wali itu memohon kepada aku, kata Allah, aku kabulkan doanya. Jadi itu wali itu bukan berarti setelah dia membeli sampai ketika wali, lalu dia memiliki sesuatu, memberikan sesuatu, melindungi dirinya sendiri dari segala bahaya. Enggak. Dia disebutkan dalam hadis qudsi, wa idza sa'alani la'utiyanna. Jika dia mohon kepadaku, kata Allah, yang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'adani la'uidzanna. Jika dia mohon perlindungan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang bagaimana sifat seorang wali itu. Ya, wali itu dia memintanya kepada Allah, baik memohon hal yang baik maupun memohon perlindungan hanya kepada Allah. Itu sifat wali yang benar. Bukan berarti dia bertawasul dengan wali lain, tidak. Maka seorang wali itu mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam hadis ini. Dan tidak ada terdapat dalil ya doa yang makbul itu bila bertawasul dengan wali, ya. Memang tawasul ada. Tapi tawasul yang doa makbul bila yang mendoakan itu adalah para nabi, tawasul ketika mereka hidup memohon untuk didoakan, ya jelas itu. Tapi tawasul setelah mereka mati lalu memohon kepada mereka, ini bagian dari syirik. Mohon kepada nabi yang telah meninggal, wali yang telah meninggal,
agar memberikan hidayah, akan memberikan kemudahan dalam hidupnya, kesembuhan dari penyakitnya. Ini bentuk syirik yang pernah dilakukan oleh orang musyrikin. Baik. Ini adalah inti dari dakwah semua rasul dari awal sampai akhir. Yaitu rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Ya. Maka Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna", ya, dalam surat An-Nahl ayat 36, yang ayat ini sangat sering diungkapkan oleh para ulama tentang menjelaskan inti dakwah para rasul itu adalah tauhid. Karena Allah tegaskan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus ke setiap setengah umat itu seorang rasul, "Ani'budullah", agar mereka umat tersebut hanya menyembah Allah, "Wastanibut taghut", menjauhi ibadah kepada taghut. Apa ibadah kepada taghut? Ma'ubida minallah, ma'ubida min dunillah. Segala yang disembah oleh Allah itu adalah disebut taghut, ya, segala yang disembah dengan Allah, maka itu disebut taghut. Baik. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ini juga sering diungkap para ulama ketika menjelaskan inti dakwah semua rasul. Jadi kata Allah dalam ayat yang tadi, surah An-Nahl ayat 36, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, apa? Agar umat tersebut hanya menyembah Allah dan menjauhi taghut, beribadah kepada taghut. Nah, jadi di sini yang dibawa oleh para rasul, tugas perintah dari Allah SWT ada mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ditegaskan lagi oleh Allah SWT, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin ya, min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni", kata Allah SWT. Dan tidak kami mengutus seorang sebelum engkau seorang pun, hai Muhammad, seorang rasul pun, ya, kata Allah SWT, kami tidak mengutus sebelum engkau, maksudnya Rasulullah SAW, dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha, bahwasanya tiada yang berhak diibadati illa ana, kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka ibadahlah kepada aku. Jadi tidak dikatakan dakwah para rasul kepada umat, ketahuilah yang menciptakan alam adalah Allah. Tidak. Wa alam anna rabbul samawati wal ardi huwa Allah. Tidak. Tapi dikatakan adalah ketahuilah yang berhak diibadati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang berhak atas ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penegasan. Ini yang dimaksud tauhid uluhiyah, yaitu dasar dakwah semua para rasul. Ya, dan juga inti dicipta dan tujuan inti diciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini kata-kata ibadah jelas. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah diciptakannya jin dan manusia. Baik, ini jelas ayat-ayatnya di sini. Jadi maksud untuk menjelaskan masalah tauhid ini, adanya tauhid uluhiyah, ada rububiyah, asma sifat, apakah yang dibagi itu objek diesakan atau ilmu untuk mengesahkan? Yang dibagi di sini ilmu untuk mengesahkan Allah itu dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, dan dari sisi asma sifat. Yang dibagi di sini bukan Allah yang dibagi. Ada Tuhan rububiyah, ada Tuhan uluhiyah, bukan itu maksudnya. Ya, yang di sini adalah sisi pengesaan Allah itu dari sisi mana saja. Nah, itu yang dimaksud pembagian ilmunya di sini. Ilmu tauhid yang dibagi di sini, yang harus diketahui, yang diamalkan oleh seorang muslim. Karena ada juga orang-orang yang mencoba menyimpulkan yang salah tentang pembagian tauhid ini, dianggap oleh mereka seperti pembagian tauhidnya orang Nasara. Beda sekali. Nasrani mengakui berbeda zat, adanya Isa, adanya Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Ya, ini jelas berbeda. Yang Allah sebutkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalas. Sungguh telah kafir orang mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih Maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Nah, ini jadi berbeda sekali, tidak disamakan. Bahkan juga pembagian-pembagian mustalah ilmiah yang lain banyak. Bukan hanya tauhid saja. Kelompok-kelompok lainnya, kelompok lain juga membagi tauhid. Seperti orang-orang Asy'ariyah juga membagi tauhid. Ya, wahidun fi zatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'ali. Juga mereka bagi di sini. Jadi yang jadi masalah bukan masalah pembagiannya, adalah aplikasi makna dan pemahamannya bagaimana. Itu yang dimaksud. Jadi mereka juga membagi wahidun fi zatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'ali. Mereka juga membagi di sini. Tapi sayangnya orang ahlul kalam tidak menyatakan wahidun fi ubudiyatihi. Ya, wahidun fi uluhiyati, ini enggak mereka singgung. Maka oleh sebab itu ahlul kalam
mereka tidak pernah menyinggung masalah tauhid uluhiyah. Maka oleh sebab itu banyak mereka orang-orang Ahlul Kalam yang berkecimpung ke dalam perbuatan syirik tadi. Karena yang mereka fokuskan dalam kajian-kajian mereka tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat. Itu yang mereka fokuskan. Tapi tidak fokus dalam mengkaji yang mereka inti dakwah semua Rasul mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah seorang hamba. Taib.